Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri, NIM E2019-2211. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya lah saya dapat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Nafis LCMI selaku dosen pengampu di kelas Ekonomi Syariah 5 YIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis video yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama tentang inflasi dalam pandangan konvensional. Nah, yang dimaksud dengan inflasi yaitu adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga barang macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga tersebut tidak bersamaan. Terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Kenaikan harga-harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Misalnya, pada musim paceklik, harga beras bisa mencapai 10.000 per kilogram. Sebab harga gabah pun juga naik. Tetapi di musim panen harganya menjadi lebih murah karena harga gabah biasanya juga lebih murah. Nah, demikian dapat dikatakan pada musim paceklik selalu terjadi kenaikan harga beras. Begitu pula barang-barang atau jasa lainnya. Bersifat umum, kenaikan suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi. Nah, jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik, misalnya setiap pemerintah menaikkan harga barang, harga-harga komoditas lain tidak turut naik. Namun jika kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya, maka hal itu bisa disebut inflasi. Kesimpulannya, dalam teori konvensional, inflasi ialah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Apabila kenaikan barang tersebut tidak terjadi terus-menerus atau tidak berakibat pada komoditas lainnya, maka kenaikan tersebut belum bisa disebut juga inflasi. Video selanjutnya yang akan saya analisis yaitu tentang uang dan fungsinya dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar dan kesatuan. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau tidak digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan. Kesimpulannya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagang yang diperjualbelikan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, karena Rasulullah SAW telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter, di mana barang saling dipertukarkan. Yang ketiga yaitu pengangguran dalam perspektif Islam. Orang yang termasuk dalam kategori pengangguran yaitu orang dalam angkatan kerja dan ingin bekerja dan tidak menemukan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi yaitu 1.
besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Yang kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Kesimpulannya, pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau kerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif untuk mencari kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.